Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Jumpa lagi dengan saya Khoirul Anam, guru SMP Negeri 1 Gudo dalam mata pelajaran matematika untuk kelas 8 SMP, khususnya kurikulum 2013 atau kurikulum 2013 revisi. Kali ini kita akan membahas topik yang tidak kalah menariknya dengan topik-topik sebelumnya, yaitu penyelesaian SPLDV untuk metode eliminasi dan metode gabungan. Nah, tentu adik-adik juga akan bertanya-tanya, saya belajar tentang SPLDV untuk metode eliminasi dan gabungan ini tujuannya untuk apa ya? Nah, tujuan kita belajar metode eliminasi dan metode substitusi ini adalah diharapkan kalian mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan, yaitu gabungan dari metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, agar kita bisa menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan, maka terlebih dahulu kita mempelajari dulu tentang metode eliminasi. Tapi sebelumnya kita harus ingat bahwa metode substitusi pernah kita pelajari, yaitu menggantikan satu variabel dengan variabel lain dari persamaan yang lain. Namun untuk metode eliminasi, artinya adalah menghilangkan salah satu variabel X atau variabel Y dengan syarat koefisiennya harus sama atau kita buat menjadi sama. Oke. Sekarang kita bahas dulu tentang penyelesaian SPLDV menggunakan metode eliminasi. Langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya untuk metode eliminasi adalah yang pertama, nyatakan kedua persamaan ke bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Kedua persamaannya akan kita ubah sesuai bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Yang kedua, kita samakan koefisien dari variabel yang akan kita hilangkan dengan cara mengalihkan dengan bilangan yang sesuai. Tapi jika pada soal SPLDV itu kedua persamaan sudah menyajikan variabel yang koefisiennya sama, ya sudah, kita tinggal bisa mengerjakan dengan lebih mudah. Langkah yang ketiga, pada kedua persamaan, jika koefisien variabel yang dihilangkan bertanda sama, maka kurangkan. Berarti cara mengeliminasinya harus dengan cara dikurangi. Tapi jika tandanya berbeda di sini maksudnya negatif dan positif atau positif dan negatif, maka kita jumlahkan cara mengeliminasinya. Selengkapnya kita akan bahas pada contoh yang berikut ini. Ayo adik-adik kita memahami contoh yang ini. Diketahui sistem persamaan linear 3X ditambah Y sama dengan 13. 2X ditambah 3Y sama dengan 18. Tentukan selesaian dari sistem persamaan tersebut. Oke, dua persamaan yang ada itu 3X ditambah Y sama dengan 13 dan 2X ditambah 3Y sama dengan 18, kita nyatakan ke bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Terus kemudian persamaan yang kedua, 2X ditambah 3Y sama dengan 18. Kita perhatikan di sini, antara variabel X dengan variabel Y. Kedua variabel itu dari dua persamaan itu belum ada yang sama. Seperti langkah pada penjelasan tadi, bahwa
yang akan dihilangkan variabelnya adalah yang memiliki koefisien sama atau dibuat menjadi sama. Karena belum sama koefisiennya, ya kita buat menjadi sama dengan cara ya dikalikan. Nah, kita kalikan 3 untuk persamaan pertama dan kita kalikan 1 untuk persamaan kedua. Tujuannya apa? Tujuannya agar ada satu variabel yang memiliki koefisien sama di antara 2 persamaan itu. Sehingga persamaan pertama akan menjadi 9x ditambah 3y sama dengan 39. Dan persamaan kedua tetap menjadi 2x ditambah 3y sama dengan 18. Oke, sekarang sudah sama. Ada variabel yang sama koefisiennya yaitu 3y dan satunya juga 3y. Karena tandanya sama positifnya, itu ya, tandanya sama positifnya di variabel yang akan kita hilangkan, maka eliminasinya dengan cara dikurangkan. Nah, kita kurangi 9x dikurangi 2x adalah 7x, kemudian 3y dikurangi 3z hasilnya 0, dan 39 dikurangi 18 hasilnya 21. Sehingga kita dapatkan persamaan baru yaitu 7x sama dengan 21. Dari sinilah kita menemukan nilai x sama dengan 3 dari 21 dibagi 7. Oke, kita sudah mendapatkan nilai salah satu variabel yaitu variabel x sama dengan 3. Oke adik-adik, kita lanjutkan contoh soal yang ini. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari variabel yang lain. Karena salah satu variabel sudah kita dapatkan. Dengan langkah yang sama, ya, karena kita menggunakan cara atau metode eliminasi, lakukan eliminasi untuk menemukan nilai variabel satunya, yaitu variabel y. Nah, langkahnya sama seperti langkah yang pertama tadi. Kita tuliskan kedua persamaan itu. Nah, kita sekarang mencari variabel y, berarti harus menghilangkan variabel x. Nah, agar variabel x mempunyai koefisien sama, kita harus mengalikannya. Yang pertama kita kalikan 2, dan yang kedua kita kalikan 3, agar variabel x sama-sama menjadi 6x. Persamaan pertama sekarang berubah menjadi 6x ditambah 2y sama dengan 26, dan persamaan kedua menjadi 6x ditambah 9y sama dengan 54. Nah, yang akan kita hilangkan adalah yang koefisiennya sama. Siapa itu ya? Yaitu 6x dan 6x pada 2 persamaan itu. Karena bertanda sama, yaitu positif kedua-duanya, maka kita eliminasi dengan cara dikurangi. Nah, sehingga hasilnya adalah negatif 7y sama dengan negatif 28. Dari sini kita menemukan nilai y sama dengan negatif 28 dibagi negatif 7, menghasilkan y sama dengan 4. Akhirnya kita mendapatkan nilai x sama dengan 3 dan nilai y sama dengan 4. Jadi selesaian dari sistem persamaan tersebut adalah 3,4. Bagaimana adik-adik? Paham ya untuk memahami contoh soal untuk menggunakan metode eliminasi ini? Oke. Nah, kita lanjutkan dengan latihan soal yang pertama. Adik-adik, untuk latihan soal yang pertama, gunakan dengan metode eliminasi untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan x ditambah y sama dengan 5.
Dan 3X dikurangi Y sama dengan 3. Kita bahas bersama seperti langkah-langkah pada contoh soal yang tadi. Nah, nyatakan persamaan ke bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Kita nyatakan kedua persamaan itu, yaitu X ditambah Y sama dengan 5. Karena bentuknya sudah sesuai dengan bentuk umumnya, yaitu AX ditambah BY sama dengan C, kita tinggal menuliskan. Karena bentuk persamaan pada soal itu, pada soal SPLDV itu, sudah terbentuk AX plus BY sama dengan C. Persamaan pertamanya, X ditambah Y sama dengan 5, dan persamaan yang kedua adalah 3X dikurangi Y sama dengan 3. Nah, kita perhatikan dulu dua persamaan itu. Di sini variabel Y sudah tampak sama. Koefisiennya sama-sama 1. Nah, koefisiennya sama-sama 1. Sehingga kita tidak perlu membuat menjadi sama. Tapi langsung kita eliminasi. Eliminasi yang bagaimana? Kita melihat tanda pada persamaan pertama untuk variabel Y adalah positif. Tapi pada persamaan kedua, variabel Y bertanda negatif. Tandanya beda. Sehingga cara kita mengeliminasi adalah dengan cara ditambahkan. Oke, kita tambahkan sekarang. Dijumlahkan atau ditambahkan X sesama dengan variabel X, yaitu X ditambah 3X sama dengan 4X, dan Y ditambah negatif Y sama dengan 0, sehingga 5 ditambah 3 adalah 8. Dari 4X sama dengan 8, kita mendapatkan X sama dengan 2. Tuh, kita sudah mendapatkan nilai X. Langkah selanjutnya, lakukan eliminasi lagi untuk menentukan nilai Y. Nah, kita eliminasi dengan kita menyiapkan persamaan pertama dan persamaan kedua. Karena kita akan menghilangkan variabel X untuk menemukan variabel Y. Nah, di sini kalau kita perhatikan variabel X-nya beda koefisien kan. Yang satunya 1, yang satunya adalah 3. Berarti kita kalikan agar menjadi sama. Yang pertama kita kalikan 3, dan persamaan yang kedua kita kalikan 1. Sehingga menjadi bentuk 3X ditambah 3Y sama dengan 15. Karena kita kalikan 3. Untuk persamaan yang kedua, kita kalikan 1, sehingga bentuknya masih tetap 3X dikurangi Y sama dengan 3. Paham adik-adik ya? Oke. Sekarang variabel X sudah sama koefisiennya, yaitu 3 dan 3. Tandanya juga sama, positif dan positif. Maka kita eliminasi dengan cara dikurangi. Tuh. Setelah dikurangi, akan menghasilkan 4Y sama dengan 12. Kok bisa 4Y ya? Nah, karena apa? 3Y dikurangi negatif Y. Berarti kan sama dengan 3Y ditambah Y. Sama dengan 4Y. 15 dikurangi 3 sama dengan 12. Sehingga dari 4Y sama dengan 12 menghasilkan Y sama dengan 3. Dua variabel sudah kita temukan sehingga kita bisa menyelesaikan. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 2,3. Oke. Latihan yang kedua. Yuk kita lanjutkan dengan berlatih mengerjakan soal latihan yang kedua. Jika A dan B adalah penyelesaian dari sistem persamaan 2X ditambah Y dan 3X dikurangi 2Y sama dengan negatif 3, maka tentukan nilai dari A ditambah B. Oke. Kita bahas soal SPLDV ini dengan cara eliminasi.
ubah dulu persamaan ke bentuk AX ditambah BY sama dengan C. Seperti yang sudah kita pahami tadi ya. Nah, tuliskan kedua persamaan itu. Nah, kalau kita perhatikan, kedua variabelnya tidak ada yang memiliki koefisien yang sama. Berarti apa? Kita buat menjadi sama sekarang. Nah, kita kalikan. Yang pertama kita kalikan 2, dan yang kedua persamaannya kita kalikan 1. Tujuannya agar persamaan itu memiliki salah satu variabel yang sama. 4x dikurangi 2y sama dengan 0, dan persamaan kedua tetap menjadi 3x dikurangi 2y sama dengan negatif 3. Kita eliminasi. Kira-kira eliminasinya ini ditambah atau dikurangi adik-adik? Ya, karena tandanya variabel yang sama itu adalah sama, yaitu negatif dan negatif, maka kita kurangi. Persamaan pertama kita kurangi persamaan kedua, sehingga menjadi X sama dengan 3, karena 4X dikurangi 3X adalah X, dan negatif 2Y dikurangi negatif 2Y sama dengan 0. 0 dikurangi negatif 3 adalah 3. Sehingga kita menemukan nilai dari variabel X sama dengan 3. Oke. Langkah selanjutnya adalah eliminasikan lagi untuk mencari nilai Y. Berarti kita menghilangkan variabel X. Dengan langkah yang sama, kita tuliskan kedua persamaan itu. Dan kita kalikan agar variabel yang akan kita hilangkan menjadi berkoefisien sama. Kalikan dengan 3 untuk persamaan pertama, kalikan dengan 2 untuk persamaan kedua. Sehingga persamaan pertama menjadi 6x dikurangi 3y sama dengan 0, dan persamaan kedua menjadi 6x dikurangi 4y sama dengan negatif 6. Nah, karena tandanya pada variabel X itu bertanda positif dan positif, sama gitu kan, maka eliminasinya dengan cara dikurangkan dan menghasilkan Y sama dengan 6. Nah, variabel X sudah kita temukan dan variabel Y juga sudah kita temukan. Sehingga kalau kita memperhatikan pertanyaan itu, tentukan nilai dari A ditambah B. Di sini karena A dan B adalah penyelesaian dari SPLDV itu, berarti A menggantikan X dan B menggantikan Y. Sementara kita sudah menemukan X bernilai 3 dan Y bernilai 6. Sehingga A ditambah B itu identik dengan X ditambah Y. Artinya X sama dengan A dan Y sama dengan B. Tinggal kita substitusikan sekarang. A ditambah B adalah 3 ditambah 6, sehingga menghasilkan 9. Oke, paham ya adik-adik ya? Jadi nilai dari X ditambah Y adalah 9. Ini untuk latihan soal yang kedua. Oke. Setelah kita mempelajari tentang penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi, setelah ini kita akan mempelajari tentang SPLDV menggunakan metode gabungan. Oke, sudah siap ya adik-adik ya untuk memperhatikan atau bersama-sama kita mempelajari SPLDV menggunakan metode gabungan. Adik-adik, penyelesaian SPLDV menggunakan metode gabungan atau disebut juga dengan metode campuran. Ini artinya gabungan atau campuran dari dua metode, yaitu metode substitusi dan metode eliminasi. Namun, langkah yang kita gunakan adalah kita menggunakan metode eliminasi terlebih dahulu. Itu akan lebih mudah. Setelah ketemu atau mendapatkan nilai dari salah satu variabel, kita baru langkah berikutnya menggunakan metode substitusi. Oke. Selengkapnya
Ayo kita pahami contoh berikut ini. Diketahui sistem persamaan linier X ditambah 3Y sama dengan 5 dan X ditambah Y sama dengan negatif 3. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan itu. Oke, kita mencoba memahami contoh soal ini dengan pelan-pelan ya. Oke, langkah pertama adalah eliminasi variabel yang koefisiennya sama dari kedua persamaan itu. Nah, kita eliminasi seperti materi yang kita bahas tadi. Kita tuliskan persamaan yang pertama, X ditambah 3Y sama dengan 5. Dan persamaan kedua adalah X ditambah Y sama dengan negatif 3. Sudah ada variabel yang koefisiennya sama, yaitu variabel X. Artinya apa? Kita sekarang bisa mengeliminasi kedua persamaan itu untuk mendapatkan nilai variabel Y. Oke, kita eliminasi dengan cara dikurangi karena tandanya sama pada variabel X. Nah, setelah dikurangi, hasilnya adalah 2Y sama dengan 8. Dari sini kita dapatkan Y sama dengan 4. Nah, berikutnya, kita akan menggunakan metode substitusi dengan cara mensubstitusikan nilai Y yang sudah kita dapatkan ke salah satu persamaan. Nah, oke. Kita tuliskan persamaan yang paling mudah saja di antara kedua persamaan itu, yaitu X ditambah Y sama dengan negatif 3. Sehingga variabel Y-nya kita yang sama dengan 4 tadi kita substitusikan sehingga menjadi X ditambah 4 sama dengan negatif 3. Dan X-nya sama dengan negatif 7. Nah, kita sudah mendapatkan dua variabel. Di situ variabel X bernilai negatif 7 dan variabel Y bernilai 4. Dari sini kita sudah bisa menemukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut, yaitu berupa himpunan penyelesaian yang beranggotakan pasangan penyelesaian negatif 7,4. Bagaimana adik-adik? Paham ya? Oke. Nah, setelah kalian memahami tentang metode gabungan, kita coba mengerjakan latihan soal yang kedua. Soal yang pertama, diketahui sistem persamaan linier 3X dikurangi 2Y sama dengan 7 dan 2X ditambah Y sama dengan 14. Nilai dari negatif 2X ditambah 3Y adalah opsinya ada 4. A 22, B 12, C 10, dan D adalah 2. Oke, kita bahas bersama ya. Langkah yang pertama adalah kita mengeliminasikan kedua persamaan itu. Kita tuliskan kedua persamaan itu. Yang pertama adalah 3X dikurangi 2Y sama dengan 7. Yang kedua adalah 2X ditambah Y sama dengan 14. Kita eliminasi, artinya kita harus membuat variabel dari kedua persamaan itu ada yang berkoefisien sama. Tapi di sini kalau kita perhatikan belum ada yang sama. Nah, kita samakan dengan cara dikalikan. Persamaan pertama kita kalikan 1. Persamaan kedua kita kalikan 2. Sehingga menjadi 3X dikurangi 2Y sama dengan 7. Dan persamaan satunya adalah 4X ditambah 2Y sama dengan 28. Nah, kita sudah mendapatkan dua persamaan dengan variabel yang memiliki koefisien sama, yaitu 2. Hanya saja tandanya beda, yaitu negatif dan positif. Kalau begitu, kita eliminasinya dengan cara dikurangkan atau dijumlahkan. Nah, ternyata dengan cara dijumlahkan. Sehingga hasilnya adalah
7X sama dengan 35. Sehingga X bernilai 5. Dari 35 dibagi 7. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita mensubstitusikan X sama dengan 5 yang sudah kita dapatkan tadi ke salah satu persamaan. Nah, kita pilih persamaan yang bersahabat dengan kita. Siapa? Ya yang paling familiar, yang paling bersahabat, ya yang paling mudah, yaitu 2X ditambah Y sama dengan 14. Sehingga kita ubah bentuknya agar menjadi bentuk Y sama dengan 14 dikurangi 2X. Kita sudah punya X sama dengan 5, dan sekarang saatnya kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan 14 dikurangi 2X, sehingga menjadi 14 dikurangi 2 kali 5. Sedemikian hingga sama dengan 14 dikurangi 10, dan hasilnya Y bernilai 4. Oke, kita sudah mendapatkan nilai dari X dan Y, yaitu X sama dengan 5 dan Y sama dengan 4. Sehingga nilai dari negatif 2X ditambah 3Y otomatis sama dengan negatif 2 dikalikan 5 ditambah 3 kali 4. Lebih sederhananya adalah negatif 10 ditambah 12 dan menghasilkan 2. Oke. Sehingga kita bisa melihat pertanyaan. Sistem persamaan linear tersebut sudah kita selesaikan, dan yang ditanyakan adalah nilai dari negatif 2X ditambah 3Y adalah sama dengan 2. Opsinya kita pilih yang D. Oke. Bagaimana adik-adik? Paham ya dengan metode gabungan? Oke, kalian sudah paham. Sekarang kita latihan soal yang kedua untuk metode gabungan. Perhatikan soal berikut ini. Titik potong antara garis 4X dikurangi Y sama dengan 11. Dan garis 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 5 adalah berupa koordinat A yaitu 2,3, yang B negatif 2,3, yang C 2, negatif 3, dan D negatif 2, negatif 3. Ayo kita bahas bersama dengan metode gabungan. Langkah pertama adalah eliminasikan kedua persamaan. Kita tuliskan kedua persamaan itu 4X dikurangi Y sama dengan 11, dan 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 5. Nah, kita samakan dulu variabelnya. Variabel dari kedua persamaan itu belum ada yang memiliki koefisien yang sama. Yang persamaan pertama kita kalikan 3. Yang persamaan kedua kita kalikan 1. Ini nanti akan menjadikan variabel Y berkoefisien sama. Jadilah 12 kali X dikurangi 3Y sama dengan 33. Dan persamaan kedua tetap berbentuk 2X ditambah 3Y sama dengan negatif 5. Nah, kita eliminasi sekarang dengan cara dijumlah karena tandanya berbeda, yaitu negatif dan positif. Setelah kita eliminasi, kita mendapatkan bentuk 14X sama dengan 28. Sehingga dari sini kita mendapatkan nilai X sama dengan 2. Nah, langkah selanjutnya adalah substitusi, yaitu mensubstitusikan X sama dengan 2 ke salah satu persamaan yang kita anggap paling mudah. Kita pilih saja yang paling mudah, yaitu 4X dikurangi Y sama dengan 11. Itu kan yang paling mudah. Kita ubah bentuknya agar nanti kita dengan mudah mensubstitusikan menjadi negatif Y sama dengan 11 dikurangi 4X.
Selanjutnya kita substitusikan X sama dengan 2 ke persamaan itu menjadi 11 dikurangi 4 kali 2. Lebih sederhananya adalah 11 dikurangi 8 dan menghasilkan Y sama dengan negatif 3. Gitu ya. Variabel X sudah kita dapatkan bernilai 2 dan variabel Y kita dapatkan bernilai negatif 3. Jadi, titik potong kedua garis tersebut adalah 2, negatif 3. Di sini yang dimaksud titik potong itu ya penyelesaiannya. Tuh, penyelesaian dari SPLDV merupakan titik potong dua persamaan atau dua garis. Nah, dengan begitu, kita bisa menjawab pertanyaan ini dengan memilih opsi C, 2, negatif 3. Bagaimana adik-adik? Sudahkah paham dengan dua soal yang kita buat latihan itu tadi? Ya, nah, mudah-mudahan kalian paham dan bisa menggunakannya untuk mengerjakan soal atau tugas-tugas dari Bapak Ibu guru kalian. Oke. Itu tadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menggunakan materi penyelesaian SPLDV dengan metode eliminasi dan metode gabungan itu tadi untuk bisa mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Sampai ketemu lagi. Tetap semangat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.